Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua? Ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi dengan saya, Bapak Ahmad Makmuri MPD, dengan mata kuliah pembelajaran dan asesmen matematika MI atau SD. Baik, pada pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu materi yang berkaitan dengan konsep dasar asesmen matematika. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mata kuliah pembelajaran dan asesmen matematika. Ya, ini berkaitan dengan materi konsep dasar asesmen pembelajaran matematika. Nah, di sini sebelum kita memasuki pembahasan, kita bahas dulu terkait dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah ya. Yang di sini ada dua. Yang pertama adalah Yang pertama, di sini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, prinsip asesmen dalam pembelajaran matematika. Yang kedua adalah selain menjelaskan pengertian tersebut, maka mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan jenis asesmen yang ada pada pembelajaran matematika, baik asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, kemudian di sini cakupan pengertian daripada asesmen. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan adanya asesmen dalam pembelajaran itu apa. Kemudian ada prinsip asesmen itu apa saja sampai dengan jenis asesmennya. Nah, kita masuk kepada pengertian asesmen. Di sini terdapat 4 pengertian dasar ya. Yang pertama berkaitan dengan secara etimologis. Nah, secara bahasa di sini berasal dari bahasa Inggris, yakni assessment ya. Ya, ini berkaitan dengan proses pengumpulan informasi. Ya, dalam hal ini adalah untuk mengetahui pencapaian belajar siswa. Nah, assessment dengan penilaian. Nah, kemudian di sini ada pengertian menurut para ahli. Nah, untuk menurut para ahli, di sini yang pertama adalah menurut Hitko ya, proses mendapatkan informasi untuk membuat keputusan terkait pendidikan. Ini hampir sama dengan secara bahasa ya. Nah, kemudian menurut Arifin, proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis, menafsirkan informasi hasil belajar. Nah, kemudian yang terakhir secara umum ya. Jadi proses mengumpulkan dan interpretasi informasi. Maksudnya adalah selain data itu dikumpulkan, data juga diinterpretasi atau nilai diinterpretasi. Nah, kemudian berikutnya. Ya. Nah, tujuan asesmen. Di sini kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama adalah penguasaan kompetensi. Jadi tujuan dari asesmen itu sendiri adalah siswa bisa menguasai kompetensi yang memang harus dikuasai oleh siswa. Ya, kompetensi apa saja nanti kita bahas lebih dalam lagi. Yang kedua adalah memantau perkembangan belajar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perkembangan menurut IAC bahwasanya siswa pada kondisi atau pada tahap perkembangan kognitif siswa SD ini memiliki tahap perkembangan secara konkret ya, karena usia pada masa SD itu sekitar 7-12 tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian memberikan umpan balik ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah asesmen, maka kita bisa menyimpulkan hasilnya, kemudian kita bisa melihat evaluasinya sehingga kedepannya kita bisa memperbaiki proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi memberikan umpan balik atau feedback. Kemudian berikutnya adalah memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran, karena asesmen itu sifatnya adalah untuk memperoleh data dan memperbaiki proses pembelajaran ya.
Nah, kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa ketika proses pembelajaran. Nah, berikutnya adalah prinsip assessment. Prinsip apa sih yang ada di assessment? Yang pertama adalah valid dan reliable. Valid itu adalah, kalau dalam bahasa umumnya adalah absah atau sah. Jadi validasinya betul atau sudah tepat. Nah, kemudian untuk reliable itu adalah konsisten atau tingkat kekonsistenan sebuah variabel ya, seperti itu. Jadi valid, reliable itu biasanya satu paket ya, artinya validasi dan reliabilitasnya. Jadi untuk validitas itu mengukur secara akurat terkait dengan asesmennya, dan kekonsistenannya yaitu reliable. Nah, kemudian objektif. Nah, penilaian didasarkan pada kriteria yang jelas. Artinya tidak berat sebelah. Ketika kita menilai siswa, itu tidak menilai berdasarkan subjektivitas yang ada. Nah, kemudian berikutnya adalah adil dan transparan. Yang namanya adil berarti kita memperlakukan siswa atau menilai siswa dengan adil, tidak diskriminasi dan tidak menitik beratkan pada satu siswa atau yang lainnya. Kemudian transparan, prosedur asesmen terbuka. Jadi siswa mengetahui nilai, kemudian bagaimana cara memperbaiki hasilnya, proses pembelajaran dan seterusnya itu dilakukan secara vertikal. Nah, kemudian berkesinambungan. Jadi untuk penilaian ataupun asesmen itu dilakukan secara terus-menerus ya, sebagai bagian dari proses pembelajaran, karena setiap proses pembelajaran menginginkan hasil yang terbaik, sehingga jika ada kekurangan pada proses pembelajaran maka perlu ada perbaikan dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian jenis asesmen pada pembelajaran matematika apa saja sih? Nah, yang pertama adalah asesmen diagnostik. Apa sih asesmen diagnostik itu? Asesmen diagnostik itu adalah kita mengidentifikasi kemampuan awal siswa dan mengetahui kesulitan belajar masing-masing siswa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk asesmen diagnostik itu dari kemampuan awal, maka kita bisa mengetahui karakteristik siswa kita atau masing-masing peserta didik. Nah, yang kedua adalah asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran, memantau perkembangan belajar dan memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Jadi asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal. Kalau asesmen formatif itu adalah dilakukan ketika proses pembelajaran. Nah, kemudian asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif itu adalah asesmen yang dilakukan setelah selesai dalam ketercapaian tujuan pembelajaran atau di akhir unit. Nah, menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran pada akhir unit. Artinya ketika akhir pembelajaran ya, seperti misalkan ya, kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada SAS ya, sumatif akhir semester. Nah, itu berarti asesmennya dilakukan ketika di akhir pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan kompetensi apa saja yang diharapkan meningkat, atau kompetensi apa saja sih yang diukur pada siswa. Nah, yang pertama adalah domain kognitif. Apa itu domain kognitif?
Domain kognitif itu berkaitan dengan mengukur kemampuan berpikir kritis dan pemahaman matematis siswa. Nah, berkaitan dengan domain kognitif, maka ini berkaitan dengan pengetahuan masing-masing siswa. Nah, kemudian domain afektif, mengukur sikap dan nilai-nilai yang ditunjukkan terhadap pembelajaran matematika. Artinya, untuk domain afektif itu cenderung ke asesmen berkaitan dengan sikap atau penilaian sikap siswa ketika proses pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah domain psikomotorik. Nah, selain matematika itu menggunakan kognitif atau pengetahuan atau kecerdasan pada umumnya, maka di pelajaran matematik juga ada domain psikomotoriknya ya. Contohnya ketika di kelas 1, bagaimana cara menjelaskan kepada siswa berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan itu dengan sederhana, kita menggunakan permainan sederhana itu juga bisa menggunakan domain psikomotorik. Nah, ini untuk domain psikomotorik itu berkaitan dengan keterampilan praktis dalam penggunaan alat atau media yang berbasis matematika. Nah, seperti itu ya. Jadi pada pembelajaran apapun itu menggunakan 3 kompetensi yang diukur ya. Nah, kemudian contoh studi kasus berkaitan dengan asesmen, ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, dan ada asesmen sumatif. Yang pertama adalah asesmen diagnostik ya. Contoh ya, saya punya materi pecahan kelas 4 SD. Nah, situasinya adalah seperti ini. Ibu Rina akan mengajarkan materi penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Sebelum memberikan pembelajaran, ia memberikan 5 soal sederhana tentang konsep pecahan. Artinya, sebelum guru menjelaskan konsep dari pecahan, maka beliau memberikan soal sederhana, yaitu fungsinya adalah untuk memberikan stimulus. Dan ini artinya guru tersebut ingin mengetahui kemampuan awal siswa dalam hal pecahan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya, hasil asesmen dari 30 siswa, 10 siswa ini misalnya ya, 10 siswa memahami konsep pecahan dengan baik, 12 siswa masih bingung dalam membandingkan pecahan, 8 siswa belum memahami makna pembilang dan penyebut. Jadi keputusan yang dilakukan oleh guru ya, yaitu guru memberikan penguatan konsep dasar pecahan. Jadi guru memberikan penjelasan konsep pecahan dengan menggunakan metode yang sekiranya bisa dipahami oleh siswa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk asesmen diagnostik. Berikutnya adalah asesmen formatif ya. Nah, pada asesmen formatif di sini studi kasus yang kedua adalah materinya adalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang kelas 5 SD. Situasinya di sini saat pembelajaran berlangsung, guru memberikan lembar kerja yang berisi permasalahan kontekstual atau masalah itu kan problem ya, dan kontekstual itu secara nyata. Contoh, sebuah taman berbentuk persegi panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Hitung luas dan keliling taman tersebut. Nah, hasil asesmen sebagian besar siswa dapat menghitung luas dengan benar, tetapi 15 siswa masih keliru menghitung keliling. Nah, ini asesmen formatif. Jadi, asesmen ini dilakukan ketika proses pembelajaran. Nah, penerapannya adalah guru melakukan diskusi kelas dan meminta beberapa siswa menjelaskan langkah penyelesaiannya. Jadi guru menggunakan cooperative learning atau cooperative teaching learning ya. Demikian pembahasan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.